ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada. Azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan karunia-Nya sehingga kita dapat duduk bersama dalam rangka mengkaji kitab Allah, belajar tafsir juz 29 yang mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas tafsir surah Al-Haqqah sampai dengan ayat yang ke berapa, Bu? 12. 12. Dengan demikian pembahasan kita adalah di kesempatan ini kita mulai dari yang ke-13. Namun sebelumnya sedikit kita mengulang dari awal ayat apa yang telah kita pelajari, bahwa Al-Haqqah adalah satu di antara nama-nama hari kiamat. Dan Al-Haqqah memiliki beberapa makna yang telah dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ya. Di antaranya adalah bahwa Al-Haqqah, Allah akan merealisasikan atau mewujudkan janji dan ancamannya. Allah akan mewujudkan janjinya ya, kepada para penghuni surga, akan diberikan nikmat-nikmatnya. Dan Allah juga akan mewujudkan, menyatakan ya, apa yang Allah ancam terhadap orang-orang yang kufur terhadapnya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di awal-awal juga telah disebutkan tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum musyrikin Quraisy mereka mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Di antaranya adalah kaum Samud dan kaum 'Ad. Kaum Samud dan kaum 'Ad yang mana kedua kaum tersebut juga adalah merupakan bagian dari Arab. Ya, bagian dari Arab. Dan kedua kaum tersebut telah Allah musnahkan. Ya. Kemudian juga selain Samud dan 'Ad, Allah juga menyebutkan tentang kaum apa, Bu? Selain 'Ad, Samud, kaum Lut, barakallahu fik, kaum Lut. Selain kaum Lut, ya, Fir'aun. Apa lagi? Ya. Ada kaum-kaum yang lainnya sebelum Fir'aun, ya, itu menurut penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wajah Fir'aun memang qibalahu, artinya Fir'aun datang dengan bala tentaranya. Ini tafsiran yang kedua. Tapi kalau menurut pemaknaan yang pertama, wajah Fir'aun wa man qabalahu, berarti ada kaum-kaum yang dibinasakan sebelum Fir'aun. Nah, tadi sudah disebutkan 'Ad, Samud, Fir'aun, kaum Nabi Lut. Ada yang belum disebutkan, Bu? Masih ingat? Kaum Nabi yang diselamatkan dengan cara naik bahtera, Nabi Nuh. Naam. Nabi Nuh. Itu semua adalah Allah jadikan sebagai pelajaran bagi siapa yang mau mengambil
Ya, bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunu wa'iyah, agar kami jadikan peristiwa itu ya peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Jadi Allah jadikan, Allah sebutkan kaum-kaum yang telah Allah musnahkan agar menjadi pelajaran ya bagi semua orang yang mendengar tentang hal tersebut, terutama ya orang-orang musyrikin Quraisy yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar mereka mengambil pelajaran tersebut. Kemudian setelah menyebut kebinasaan kaum-kaum yang membangkang ya, kaum-kaum yang telah Allah musnahkan, setelahnya Allah sebutkan ancaman-ancaman Allah di akhirat. Ya, ancaman-ancaman Allah pada hari kiamat. Kita mulai ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Fa idza, maka apabila nufikha, ditiup ya, nufikha fis sur, sangkakala ditiup, nafkhatu wahidah, sekali tiup. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, ini kejadian kapan terjadinya ini? Para ulama khilaf ya menjelaskan tentang kapan ya yang dimaksud dengan sekali tiupan pada ayat ini, kapan terjadinya. Karena para ulama menjelaskan bahwa tiupan sangkakala itu ada 3 kali tiupan. Ada 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama ini menyebabkan orang-orang yang hidup di akhir zaman menjadikan mereka semuanya merasa takut. Ya, tiupan yang pertama. Ya, ini tiupan pertama terjadi pada orang-orang yang hidup di akhir zaman. Mereka melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ya, bumi bergoncang, langit terbelah, berjatuhannya bintang-bintang. Termasuk juga hancur leburnya gunung. Apakah ini yang dimaksud dengan apabila sangkakala ditiup sekali tiup? Apakah tiupan yang pertamakah yang dimaksud? Kalau ini yang dimaksud, berarti ini ditujukan kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman. Namun tiupan yang kedua adalah tiupan yang membuat semua manusia meninggal dunia. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Tiupan yang membangkitkan semua manusia dari kuburnya. Tiupan yang manakah yang dimaksud? Apakah tiupan yang pertama, tiupan yang kedua, ataukah tiupan yang ketiga? Sekali lagi dalam hal ini ada khilaf, perbedaan pendapat. Kalau tiupan yang ketiga, maka berarti semuanya masuk. Semuanya menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ini peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Semuanya melihat tanpa kecuali.
ya seluruh manusia dari awal sampai akhir manusia semuanya menyaksikan peristiwa tersebut. Kali ini yang dimaksud adalah tiupan yang ketiga yang membangkitkan semua manusia dari kuburnya. Maka orang yang beriman, atau kata orang yang tidak beriman, mereka juga akan menyaksikan kejadian yang luar biasa tersebut. Wallahu ta'ala alam, kecenderungan pada pendapat yang ketiga, ya ini tiupan yang akan membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya. Seluruh manusia, dari awal sampai akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, guncangan yang terjadi pada hari kiamat, syai'un 'azim, adalah suatu kejadian azim yang luar biasa, yang sangat besar. Yauma tarawunaha, pada hari tersebut kamu menyaksikan atau melihat guncangan itu. Berarti sepertinya kita semuanya akan menyaksikan kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Kita garis bawahi pada kata atau kalimat yauma tarawunaha. Ini pada hari tersebut kalian akan melihatnya. Melihat apa? Zalzalatas sa'ah, guncangan yang terjadi pada hari kiamat. Allah Ta'ala alam sekali lagi bahwa pendapat yang nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, yakni tiupan yang ketiga. Semuanya, kita semua akan menyaksikannya. Ya, seluruh manusia akan menyaksikan kejadian tersebut, yang beriman ataukah tidak, yang tidak beriman. Termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang Quraisy. Makanya seakan-akan ayat ini turun untuk menjadi peringatan kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwasanya hendaklah kalian takut terhadap kejadian yang luar biasa pada hari kiamat kelak, yang dimana kalian akan melihatnya, yang hari tersebut adalah hari yang kalian ingkari. Makanya di sini dikatakan apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Kapan tiupan ini terjadi? Apa yang dimaksud dari tiupan sangkakala ini? Sekali lagi, di antara pendapat adalah maksudnya adalah tiupan kebangkitan, tiupan yang membangkitkan semua manusia dari kuburnya. Termasuk di dalamnya adalah, ya, termasuk bagian dari yang dibangkitkan dari kuburnya adalah orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga ini menjadi peringatan bagi mereka agar mereka takut, agar mereka mau beriman, yang mana mereka mengingkari akan adanya hari kiamat. Faedah juga dari ayat ini bahwa ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan seluruh manusia. Berapa jumlah manusia yang Allah kumpulkan, yang Allah ciptakan, Bu? Yang telah Allah ciptakan dari Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini saja. Berapa jumlahnya, Bu? Sudah sangat banyak. Apalagi sampai hari kiamat nanti. Lihatlah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali tiupan Allah kumpulkan seluruh manusia tanpa kecuali. Dari awal manusia sampai manusia yang terakhir.
Ayat yang ke-14. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah al-ard, bumi, wal jibal, dan gunung-gunung, fadukkata, lalu dibenturkan keduanya, dakkatan wahidah, sekali bentur. Nah, ini gambaran tentang peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada hari kiamat. Yang mana gunung-gunung yang banyak, gunung-gunung yang kokoh, yang Allah sebutkan fungsinya sebagai pasak, wal jibala autada, pasak bagi bumi, agar bumi ini tidak bergoncang. Namun ketika pasak-pasak tersebut dicabut, maka bumi akan bergoncang dengan kuatnya. Nah, dalam ayat ini Allah jelaskan gunung-gunung akan diangkat. Seperti pasak yang lepas dari tanah. Kemudian gunung-gunung itu saling dibenturkan di langit. Setelah itu ditabrakkan ke bumi. Apa yang terjadi, Ibu? Gunung-gunung itu dicabut, Allah terbangkan ke langit, kemudian Allah benturkan kedua gunung. Lalu kemudian setelah itu, ya, Allah campakkan, atau Allah lemparkan, atau Allah tabrakkan ke bumi. Maka gunung-gunung tersebut hancur semuanya. Ini kejadian yang luar biasa. Sedangkan gunung meletus saja sudah begitu mencekam, sudah begitu mengerikan. Apalagi ini bukan hanya letusan-letusan, bebatuan-bebatuan yang diterbangkan ke langit, diterbangkan ke udara. Tetapi gunung itu sendiri malah yang Allah cabut dari pasaknya. Allah angkat, Allah benturkan dengan sesama gunung. Allah lemparkan ke bumi. Ini kejadian yang luar biasa. Betapa dahsyatnya. Apakah kalian tidak merasa takut? Ya faduk kata wahidah. Adak artinya membenturkan satu dengan yang lainnya dengan benturan yang sangat keras. Sehingga dua benda yang berbenturan tersebut akan menjadi hancur lebur. Maka dalam hal ini Allah sebutkan ya gunung-gunung ya Allah benturkan maka akan hancur. Allah jelaskan tentang seperti apa kondisi gunung pada hari kiamat. Allah jelaskan dalam surat Thaha ayat 105 sampai dengan 107. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-jibal, gunung-gunung. Katakan kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa. Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut nasfa, sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa. Kemudian Allah jadikan bekas tempat gunung tersebut, Allah jadikan rata sama sekali.
la tara fiha 'iwajan wala amta. Maka kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan ada tempat yang tinggi. Tidak ada lagi, rata semuanya. Kalau ada gunung, ada lembah, ya, ada tempat yang tinggi, puncak gunung. Tapi kalau gunung tersebut yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hancur lebur, maka semuanya menjadi rata. Tidak ada lagi yang rendah, tidak ada lagi yang tinggi, rata. Bayangkan Bu, itu kalau seandainya terjadi saat ini, gimana kondisi kita Bu? Sedangkan gempa bumi saja, bisa jadi keluar rumah nggak sadar kalau masih pakai baju tidur. Atau mungkin dari kamar mandi, gempa keluar itu nggak pakai handuk, itu udah nggak sadar lagi. Ada nggak seperti itu Bu? Banyak. Itu baru gempa yang goncangan. Belum sampai menjadikan gunung-gunung itu hancur. Belum menjadikan tempat tinggal kita sebagai tempat yang hancur lebur. Ini gunung diangkat, dibenturkan, dilemparkan ke bumi. Subhanallah, ini betapa mengerikan. Ayat yang ke-15, فَيَوْمَ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka pada hari itu, waqa'at, terjadilah al-waqi'ah, hari kiamat. Al-waqi'ah itu adalah salah satu dari nama hari kiamat, sama seperti al-haqqah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa nama-nama hari kiamat itu banyak. Dan masing-masing nama itu memiliki makna tertentu. Apa makna al-waqi'ah? Al-waqi'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Apa makna dari al-waqi'ah? Al-waqi'ah, al-waqi', syai'un waqi', sesuatu yang terjadi. Al-waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi. Ya, yang pasti terjadi. Artinya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Jadi hari kiamat dikatakan al-waqi'ah karena hari kiamat pasti terjadi. Makanya dikatakan al-waqi'ah. Ayat ini menjadi penekanan bahwa apa yang telah Allah janjikan pada mereka terkait dengan ancaman-ancaman, azab-azab pasti terjadi. Lihatlah kaum-kaum yang telah Allah musnahkan. Di dunia mereka mendapat azab, mereka dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat mereka akan mendapatkan azab siksaan yang lebih berat lagi dari azab yang telah mereka terima di dunia. Disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka mendustakan para rasul. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita cermati dalam ayat ini ada kata kerja dalam bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan past tense. Kata kerja bentuk lampau. Dalam bahasa Arab al-fi'lul madhi.
Ya, kata kerja bentuk lampau. Jadi waktu yang telah berlalu, ya, madha, yang telah berlalu, yang telah terjadi. Namun pertanyaannya, nah, apakah hari kiamat telah terjadi, Bu? Kan belum. Tapi Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau, waqa'a. Kalau yang yang sekarang atau yang akan datang itu yaqa'u. Kalau muannas taqa'u. Wa taqa'ul waqi'ah. Tapi Allah gunakan lafaz waqa'atil waqi'ah, bentuk lampau. Ini maknanya adalah seakan-akan hari kiamat itu adalah sesuatu yang Allah ingin menjelaskan bahwa hari kiamat tersebut adalah sesuatu yang pasti terjadinya. Seakan-akan hari kiamat itu sudah terjadi. Allah gunakan kata kerja bentuk lampau, seakan-akan hari kiamat itu sudah terjadi. Padahal hari kiamat belum terjadi. Apa fungsinya? Untuk penekanan bahwa hal tersebut pasti akan terjadi. Allah ingin menegaskan bahwa hari kiamat tersebut pasti terjadi. Karena bentuk kata kerja yang lampau, berarti sudah, kalau bentuk kata kerja lampau berarti sudah terjadi atau belum, Bu? Ya, kalau menggunakan kata kerja lampau berarti sudah terjadi. Padahal kiamat itu belum terjadi. Allah gunakan kata kerja bentuk lampau seakan-akan itu telah terjadi. Padahal belum terjadi. Apa maknanya? Penegasan bahwa hari kiamat tersebut pasti terjadi. Ayat yang ke-16. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit. As-sama' langit. Insyaqqat terbelah. Fahiyya, maka langit tersebut yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, wahiyah, menjadi lemah. Ya, langit itu menjadi lemah. Wa ansyaqqatis sama', dan terbelahlah langit. Fahiyya yauma idzin wahiyah, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Karena lemah, maka langit tersebut terbelah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hancurnya langit itu dengan beberapa ungkapan. Ungkapan-ungkapan tersebut kalau kita runutkan, ini akan menggambarkan rangkaian atau urutan kejadian hancurnya langit. Yang pertama, hancurnya langit diawali dengan kondisinya yang terbelah. Mulai terbelah. Ya, mulai retak-retak. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Al-infitar, terbelahnya langit.
Ya, ini kondisi awal, mulai terbelah. Ya, mulai langit itu retak-retak. Berikutnya, retaknya semakin besar. Semakin banyak. Ya, semakin besar terbelahnya. Kalau sebelumnya adalah infatarat, berikutnya adalah insyaqqat. Idza as-samaa'u insyaqqat. Seperti ayat 16 surat Al-Haqqah ini, wa insyaqqatis sama'. Ini menunjukkan kondisi langit yang seperti apa? Retakannya semakin besar. Ya, semakin besar belahannya. Yang ketiga, langit itu wahiyah. Langit itu lemah, rapuh. Seperti ayat yang ke-16 ini. Setelah Allah sebutkan insyaqqat, kemudian Allah katakan apa? Wahiyah. Itu urutannya. Ya. Allah sebutkan wa syaqqatis sama'. Kemudian Allah katakan fahiya, langit tersebut pada hari kiamat wahiyah, kondisi yang ketiga, lemah dan rapuh. Padahal kita tahu bahwa langit itu kokoh, bisa menampung berbagai benda-benda langit. Namun kalau kondisinya telah retak-retaknya itu sudah banyak, retaknya sempurna, terbelahnya besar, maka dia akan menjadi langit yang rapuh, yang lemah. Yang awalnya sebelumnya bisa menampung berbagai benda-benda langit, maka ketika dalam kondisi wahiyah, kondisi lemah, kondisi rapuh, maka bintang-bintang akan berjatuhan. Ya, benda-benda langit akan berjatuhan. Inilah yang Allah katakan, fahiya yauma idzin wahiyah. Maka pada hari itu langit menjadi lemah, rapuh. Kemudian yang keempat, kusyitat wa idzas samaa'u kusyitat. Apabila langit dilenyapkan, surah At-Takwir ayat 11. Ini kondisi yang keempat. Ya, langit Allah jadikan seperti kulit hewan yang dicabut dari dagingnya. Itu kondisi yang keempat, kusyitat. Yang kelima, langit dilipat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 104, yauma nadhwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Terbayang enggak tuh, Bu? Langit Allah gulung seperti lembaran-lembaran kertas. Dilipat seperti lembaran buku. Ada buku di dalamnya, ada kertas-kertas. Ibu ingin menandai mungkin, ada yang dilipat. Ini adalah kondisi yang kelima dari langit. Ini kejadian yang luar biasa. Ya, tentang bumi, gunung-gunung, langit. Lihat bagaimana
Allah hancurkan. Kejadian yang luar biasa pada hari kiamat. Tidakkah kalian takut akan hal tersebut? Apa yang telah kalian persiapkan untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat? Ayat yang ke-17. Wal malaku ala arjaiha. Wal malak ala arjaiha. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yawma idzin, pada hari itu, thamaniyah, 8 orang malaikat. Yahmil, menjunjung, arsya rabbika, arsy Rabbmu, fauqahum, di atas mereka. Malaikat-malaikat berada di penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat, 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas mereka. Ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat ke atas, ke langit, sejauh mata memandang, kita menyaksikan bahwa langit begitu besar. Adakah makhluk yang lebih besar dari langit, Bu? Masih ada makhluk yang lebih besar dari langit? Makhluk yang lebih besar dari langit masih ada? Banyak. Hanya saja kita tidak bisa melihat apa yang ada di atas langit. Sedangkan langit yang kita lihat saja itu masih langit yang terendah. Padahal langit itu memiliki 7 tingkatan. Apalagi yang di atas, di atas langit-langit tersebut. Masih ada yang lebih besar, apa itu? Kursi Allah. Allah sebutkan pada ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah yang luasnya meliputi langit dan bumi. Mana yang lebih besar, Bu? Langit yang 7 ataukah kursi Allah? Kursi Allah lebih besar. Nah, di sini Ibu perhatikan. Kalau kita lihat di bumi, mana yang lebih besar? Tingkat 1 ataukah tingkat yang teratas? Mana bangunannya yang lebih besar? Kalau ada 10 tingkat, kalau ada 10 tingkat atau mungkin lebih tinggi. Kalau Ibu melihat, memperhatikan menara, mungkin mudahnya memperhatikan menara. Apakah menara itu dari kecil besar, yang paling tinggi, yang tertinggi itu yang paling besar ukurannya? Ataukah yang di bawah itu yang paling besar, kemudian semakin ke atas semakin mengecil? Semakin mengecil, bawahnya yang paling besar. Namun lihat makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa langit. Ternyata di atas langit ada kursi Allah. Dari yang di bawah semakin besar. Bumi, di atas bumi apa? Ada langit. Di atasnya masih ada yang lebih besar. Kursi Allah. Ada lagi yang lebih besar dari kursi Allah?
Arsy Allah lebih besar lagi. Nah, kursi Allah luasnya meliputi langit dan bumi. Arsy Allah lebih luas daripada kursi Allah, apalagi dibandingkan bumi, dibandingkan langit, apalagi dibandingkan bumi, apalagi dibandingkan manusia, sangat kecil. Dalam ayat ini Allah katakan, malaikat-malaikat berada di seluruh penjuru langit. Ya, mereka siap ketika Allah perintahkan untuk turun ke bumi, mereka akan turun. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas mereka. Samaniyah. Di antara makna samaniyah 8, samaniyah itu artinya 8. Tadi kita sebutkan 8 malaikat. Ini di antara pendapat yang mengatakan 8 ini adalah 8 malaikat. Ada yang mengatakan 8 baris malaikat. Ada pendapat 8.000 malaikat. Ya, ada mengatakan 8 malaikat, ada 8.000 malaikat, ada mengatakan 8 baris malaikat. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan hal ini kita ketahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang gaib. Kita tidak mengetahuinya melainkan dengan wahyu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang langit yang 7, tentang kursi Allah, dan tentang arsy. Bagaimana perbandingannya? Mas samawati sab'u ma'al kursiyyi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falah. Tidaklah 7 langit dibandingkan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Yang cincin itu permisalan dari apa, Bu? Permisalan dari langit. Tanah lapang itu adalah permisalan dari kursi Allah. Nah, itu perbandingannya. Jadi besarnya langit, besarnya kursi Allah dibandingkan dengan langit, kursi Allah itu adalah gambarannya adalah lapangan, ya, atau tanah lapang. Dan langit itu adalah cincin. Lemparkan cincin ke tanah lapang. Coba Ibu lemparkan. Kelihatan cincinnya, Bu? Kelihatan cincinnya? Kemudian kelanjutannya, wa fadlul 'arsy 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'alal halqah. Dan besarnya arsy kalau dibandingkan dengan kursi Allah seperti tanah lapang dibandingkan dengan cincin. Kursi Allah yang begitu besarnya dibandingkan dengan arsy, kursi itu ibarat cincin, arsy itu ibarat tanah lapang. Kalau cincin tadi yang dilemparkan ke tanah lapang tadi saja tidak kelihatan, itu ibarat perbandingan langit dan kursi Allah.
Lalu kursi Allah tadi yang begitu luas dibandingkan dengan arasy Allah, kursi Allah itu diibaratkan seperti cincin dan arasy Allah itu seperti tanah lapang. Kalau begitu bagaimana ukuran bumi, Bu? Kalau begitu bagaimana ukuran manusia, Bu? Itu baru perbandingan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah. Maka perlu kita hayati dengan baik. Kita salat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Siapalah diri kita? Apa yang menyebabkan diri kita sombong? Apa yang kita banggakan? Seberapa besarnya kita? Berapalah ukuran kita terhadap bumi? Apalagi dibandingkan langit, kursi Allah, arasy Allah. Dengan makhluk Allah saja kita nak nampak, nak kelihatan lagi. Coba naik pesawat, ya. Kemudian lihat ke bawah. Rumah-rumah saja itu sudah kelihatan kecil. Nampak manusia, Bu. Ketika terbang, Bu, naik kapal terbang, naik pesawat, itu kita masih di bumi, Bu, ya. Allahu Akbar. Nah, di sini Allah menjelaskan tentang dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Termasuk diantaranya adalah menghidupkan kembali atau membangkitkan kembali makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian ayat yang ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin, pada hari itu, tu'radun, kamu dihadapkan. Dihadapkan kepada apa? Kepada siapa dihadapkan? Kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan tu'radun? Pada hari tersebut, tu'radun, kamu dihadapkan. Ada beberapa penafsiran dari makna tu'radun. Kalian dihadapkan. Yang pertama maksudnya adalah kalian dihisab. Mereka akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amalan-amalan mereka. Ya, pada hari tersebut kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amalan-amalan kalian. Setelah bumi Allah hancurkan, ya, gunung-gunung tadi sudah tidak ada lagi, semuanya rata. Maka bumi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan bumi yang lain. Demikian juga dengan langit. Dirubah menjadi apa, Bu? Menjadi padang mahsyar. Perhatikan surat Ibrahim ayat 48. Surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari tersebut, yakni pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Wa barazu lillahil wahidil qahhar.
Mereka, yakni manusia, dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Jadi yang pertama, makna tu'radun, kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa, Bu? Untuk dihisab. Akan dibawa ke hadapan Allah untuk dihisab. Jadi dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Berdiri berapa lama, Bu? 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Dalam rangka apa, Bu? Menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangannya. Menunggu saja 1 hari itu sudah sama dengan 50.000 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang, maka malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari tu'radun, kalian dihadapkan kepada Allah untuk dihisab amal kalian. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun darimu yang tersembunyi bagi Allah. Kaitannya dengan amal, maksudnya adalah tidak ada amalan yang tersembunyi. Mungkin ketika selama ini di dunia, ada amalan-amalan yang kita sembunyikan. Apakah amalan tersebut adalah amalan yang baik, ataukah amalan tersebut adalah amalan yang buruk. Bisa saja kita sembunyikan di dunia. Namun pada hari kiamat kelak, tidak ada amalan yang tersembunyi. Pada hari kiamat nanti akan tampak semuanya. La takhfa minkum khafiyah. Maksudnya juga adalah, ya, pendapat yang lain, tafsiran yang lain dari mana la takhfa minkum khafiyah? Kalian semuanya akan dihadirkan, nampak semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersembunyi. Ya, semuanya nampak, tidak ada yang bersembunyi. Semuanya akan ditampakkan di padang mahsyar. Tidak ada yang bersembunyi. Karena memang padang mahsyar semuanya rata. Tidak ada sesuatu yang tinggi untuk bisa bersembunyi di balik yang tinggi tersebut. Tadi sudah kita sebutkan, tidak ada gunung. Bagaimana bisa bersembunyi di balik gunung? Atau bersembunyi ke dalam, di bawah lembah? Di balik pepohonan, tidak ada lagi. Semuanya rata. Maka, la takhfa minkum khafiyah, artinya, tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa bersembunyi. Semuanya nampak. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada. Pada hari kiamat nanti di padang mahsyar tersebut, laisa fiha, tidak ada ma'lam li ahad, tidak ada tanda satupun. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada yang bisa bersembunyi di padang mahsyar. Ada yang menafsirkan la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang auratnya tertutup. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi bagaimana? Telanjang. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka. Jadi letak fa minkum khafiyah di sini maksudnya apa, Bu? Telanjang, tidak berpakaian. Ya, semua aurat manusia akan terbuka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat hufatan, tidak beralas kaki, uratan, telanjang, tidak berpakaian, ghurlan, belum dikhitan.
Walaupun dalam kondisi demikian tidak berpakaian, nampak aurat, namun satu sama lainnya tidak saling melihat aurat. Apa sebab? Semuanya memikirkan dirinya, bagaimana nasibnya. Tidak sempat untuk melihat aurat yang lainnya. Ya, pikirannya tertuju pada bagaimana nasibnya. Sedang menunggu persidangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman." Manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan uratan. Apa tadi uratan? Telanjang. Ghurlan, tidak berkhitan. Buhman, para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan buhman? Beliau menjawab, laisa ma'ahum syai'. Buhman itu artinya tidak ada sesuatu pun yang kalian bawa. Jadi tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan kalian tidak punya apa-apa. Tidak ada sesuatu yang kalian bawa. Makna yang lain, tafsiran yang lain dari takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi. Maksudnya adalah jelas mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Itu jelas. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau di dunia mungkin ada orang yang menyembunyikan kemunafikannya. Zahirnya nampaknya dia seperti seorang muslim, seorang yang beriman, namun dia menyembunyikan kemunafikannya. Namun pada hari kiamat tidak ada yang tersembunyi. Jelas mana orang yang beriman, mana orang yang kafir, mana yang munafik. Ada berapa tadi Bu? Mana la takhfa minkum khafiyah? Yang pertama apa? Maksud dari tidak ada yang tersembunyi, apa yang tidak tersembunyi? Amalan tidak tersembunyi. Semua amalan akan ditampakkan. Ada amalan yang kita rahasiakan di dunia, Allah tampakkan amalan tersebut pada hari kiamat. Tidak ada yang tersembunyi. Yang kedua, maksudnya apa? Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada tempat bersembunyi. Semuanya nampak. Yang ketiga, apa maksudnya yang ketiga Bu? Mana yang ketiga? Tidak ada yang tersembunyi maksudnya apa? Aurat manusia terbuka. Tidak ada aurat yang tersembunyi. Semuanya terbuka auratnya. Yang keempat, tidak ada yang tersembunyi. Nampak mana yang beriman, mana yang kafir. Jelas Bu sampai di sini? Baik, kita cukupkan terkait dengan kejadian-kejadian pada hari kiamat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ini kondisi orang-orang yang diberikan kitabnya melalui sebelah kanannya. Dan ada juga orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya. Baik, ayat-ayat yang berkenaan dengan hal ini insyaallah taala akan kita bahas bersama, kita pelajari bersama tafsirnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.